Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Olgi Gireska, SPD, Angkatan 59 dari kelompok 3, peserta Latsar CPNS 2021, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara, bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Widai suara saya adalah Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping atau peta konsep etika publik dan komitmen mutu. Dan etika publik. Nah, kalian bisa baca ya. Nah, sekarang kita cukup membacakan kaitannya dengan pelayanan publik. Apa sih etika publik? Adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke peta mind mappingnya. Teman-teman bisa lihat etika publik terbagi dari 3: kode etik ASN, bentuk-bentuk kode etik, dan aktualisasinya. Oke teman-teman, silakan dilihat peta konsepnya etika publik. Kita masuk ke poin pertama, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang pertama itu kode etik ASN, ada 12. Ke-12 ini kan teman-teman bisa lihat di layar kan 12 itemnya. Nah, harus kita kuasai agar kita sebagai ASN dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Yang kedua itu nilai-nilai dasar etika publik. Ada 14 poin, silakan teman-teman baca di layar. Nah, ke-14 poin ini harus kita pahami agar melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat publik bisa maksimal melayani masyarakat. Selanjutnya, dimensi etika publik. Ada 3 dimensi, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya kita masuk ke tuntutan etika publik dan kompetensi. Nah, ada 3 yang di sini biasanya penguasa sekarang menjadi pelayan. Yang kedua, biasanya mempunyai wewenang sekarang menjadi peranan. Sedangkan yang 3, jabatan publik adalah amanah. Ingat ya teman-teman, kita sebagai ASN ini adalah amanah, maka kita harus melaksanakan tugas sebaik mungkin. Selanjutnya, bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Nah, di sini kalian bisa lihat bentuk-bentuk kode etik itu sendiri dan implementasinya terbagi beberapa. Nah, silakan dibaca ya. Oke. Nah, kita next masuk ke selanjutnya itu yaitu aktualisasi kode etik ASN. Di sini banyak ya, contohnya pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, dan lain-lain. Nah, selanjutnya silakan teman baca di layar ya. Ada beberapa. Itu adalah contoh beberapa aktualisasi kode etik PNS. Oke, sekarang kita masuk ke komitmen mutu. Nah, sebelum kita menjelaskan mind mappingnya, kita masuk pengertian. Komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan demikian, ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjutinya dengan memberi solusi. Yang inilah peta konsep dari komitmen mutu itu sendiri. Ada terdiri dari 5 item ya. Nah, sekarang kita masuk saja ke item pertamanya. Yang pertama, kompetisi dasar, yaitu efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Efektivitas, seberapa efektif kita melaksanakan tugas sebagai ASN. Efisien, seberapa efisiennya kita dalam mengerjakan tugas. Inovasi, apa sih pembaruan yang kita lakukan. Dan mutu, apa yang perlu kita tingkatkan dari yang sudah ada ya teman-teman. Nah, next kita lanjut ke membangun komitmen. Membangun komitmen yang pertama itu mengobservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan pemberian layanan, memberi penilaian objektif, mendengarkan tindakan kreatif, menganalisa kendala, dan menganalisis faktor pendorong. Itu ya teman-teman, item-item dalam membangun komitmen. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai dasar. Ya, ada 2 ya, yaitu peningkatan produktivitas dan nilai-nilai dasar orientasi mutu maksudnya. Sini ada kemampuan dan motivasi dalam peningkatan produktivitas. Nilai dasar orientasi mutu juga ada 5 pilar
total quality management, fishbone manajemen mutu, pendekatan plan do check, dan tanggung jawab mutu. Oke, kita langsung lanjut berikutnya, yaitu pendekatan inovasi, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Untuk ke item terakhirnya, yaitu berpikir kreatif, yaitu dengan cara menunjukkan kinerja yang berkomitmen kuat, menjelaskan manfaat penyelenggaraan kerja, dan memberikan contoh nyata dalam pemberian layanan publik. Oke teman-teman, demikianlah video mind mapping tentang etika publik dan komitmen mutu. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai selesai video ini. Mohon maaf jika dalam pengucapan masih terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.